Indonesia turun 3 peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers yang diterbitkan Organisasi Wartawan Tanpa Batas atau RSF dari posisi 108 tahun lalu ke 111 tahun ini. Salah satu pasal kontroversial dinilai akan mengancam kebebasan jurnalisme. Bungkus ini terbungkus dalam sebuah kardus dan dilapis kertas kado bermotif. Kasih Kepresidenan Hasan Asli memastikan pemerintah tunduk pada Undang-Undang Pers, di mana pemerintah menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers. Sobat Bidik, hari ini tepatnya 3 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia, di mana Hari Kebebasan Pers Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 1993 oleh PBB. Oleh karena itu, dengan adanya Hari Kebebasan Pers bertujuan untuk meningkatkan akan kepekaan terkait kebebasan pers dan juga mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya untuk melindungi media. Namun pada kenyataannya di era digital seperti saat ini, ancaman terhadap kebebasan pers dan media semakin meningkat, seperti ancaman terhadap jurnalis dan juga cara masyarakat mengkonsumsi suatu informasi menjadi ancaman untuk media independen. Apabila kebebasan media semakin melemah, maka akan berdampak juga kepada demokrasi yang turut ikut menjadi melemah. Kebebasan pers bukan hanya tentang jurnalis, bukan hanya tentang media, tapi ini terkait hak kita sebagai masyarakat untuk mengetahui tentang semua yang sebenarnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers masih sangat rapuh dan kebebasan pers harus tetap terus diperjuangkan. Ironinya, pada saat ini di dunia, jurnalis masih banyak sekali mengalami intimidasi, penahanan, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyuarakan suatu fakta. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yaitu kantor redaksi Tempo yang dikirimkan teror berupa kepala babi dan bangkai tikus yang ditujukan untuk jurnalis wanitanya. Sobat Bidik, yang baru-baru ini terjadi menandakan dan juga menjadi alarm bahwa teror dan juga upaya untuk membungkam media masih terpampang nyata di depan mata kita sendiri. Untuk menggali lebih dalam tentang pentingnya kebebasan pers, tim Bidik Utama akan mewawancarai Bapak Idi selaku dosen Ilmu Komunikasi Untirta yang juga memahami tentang jurnalistik. Saya Dr. Idi Dimyati, dosen Ilmu Komunikasi di FISIP Untirta ya. Selama ini memang saya cukup concern ya untuk mengamati keterbukaan pers, mengamati dunia media massa dan kebebasan informasi. Kebebasan pers itu buat saya adalah keterbukaan tanpa ada intimidasi dari kekuasaan untuk kemudian masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari media begitu. Yaitu mungkin salah satu bentuk ya atau sinyalemen ada upaya intimidasi terhadap kebebasan pers untuk memberitakan informasi-informasi yang mungkin terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi tentu saja langkah-langkah seperti itu akan mengancam ya kebebasan pers, kebebasan insan pers atau jurnalis untuk melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Jadi hal-hal semacam itu mesti kita lawan begitu. Jadi kebebasan pers itu memang bisa dibilang pisau bermata dua. Ya, bisa dia menjadi baik atau kalau tanpa kontrol yang bertanggung jawab dia akan menjadi tidak baik. Tapi pasti ya, kalau ketidakbebasan pers itu hanya akan melahirkan ketidakbaikan. Jadi kalau kebebasan pers bisa melahirkan dua hal, ya bisa baik, bisa tidak baik, ya tapi ketidakbebasan atau pengekakan terhadap pers itu pasti hanya melahirkan satu hal, ketidakbaikan. Itu aja.
Ya, kita harus terus mengawal ya sebagai bagian dari masyarakat, ya civil society, kelompok yang memang membutuhkan kebebasan dan transparansi informasi, khususnya kerja-kerja pers yang memang profesional. Kita harus berupaya untuk ikut serta mengawal, memastikan kalau hak-hak masyarakat itu tidak diabaikan, bahkan oleh kekuasaan negara sekalipun. Ini kan hak asasi ya, human right yang harus ditegakkan, dan ini adalah salah satu bukti kalau kita negara yang betul-betul demokratis. Sobat Bidik, ini bukan hanya persoalan jurnalis, bukan hanya persoalan media, tapi ini adalah persoalan publik yang kita rasakan bersama-sama. Apabila media bebas, pers bebas, maka kita bisa menilai informasi yang kita terima. Namun, apabila media dibungkam, tidak ada kebebasan pers, maka kita tidak pernah tahu apakah informasi yang kita terima berupa fakta atau hanya karangan belaka.